Ya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. So, berhubung ada fakta menarik terkait chapter terbaru ya, maka udah waktunya Mr. K bakal nge-breakdown lagi soal asumsi Saul adalah pria dengan luka bakar. Apalagi bentar lagi yang chapter terbaru bakal rilis lagi, re. Oke, monggo, let's go. Kilas balik Saul. Yang menarik untuk Mr. K bahas di awal adalah bagaimana kilas balik Saul dan bagaimana dirinya mendapat luka bakar seperti sekarang. Semua ini baru terungkap pada spoiler chapter 1133. Jadi, time capsule yang diberikan oleh Aokiji ke Saul yang terlihat nampak melukai Saul ya, malah bertujuan sebaliknya. Es yang menyelimuti sekujur tubuh Saul ini ternyata terkesan melindungi Saul dari panasnya kobaran api di Ohara. Nah, dari sini terungkap kalau Saul yang es dari Aokiji telah mencair ya, selamat dan kemudian bersembunyi. Meski ini semua memang tak bisa melindungi Saul sepenuhnya lantaran ia masih mendapati luka bakar tersebut. Selesai kejadian ini ya, Saul lalu dibantu oleh para raksasa seperti Guard, Azerudin, dan Goldberg untuk menyelamatkan buku-buku yang tersisa di sana. Semua ditujukan agar perjuangan Ohara tak sepenuhnya hangus dari peradaban. Selain para raksasa ya, masih ada Vegapunk dan kemudian Dragon yang berkunjung ke Ohara. Lalu setelahnya, Saul memutuskan untuk pergi ke The Elbaf secara rahasia seolah dirinya benar-benar gugur yang bahkan Robin gak tahu kabarnya. Robin dan kita semua aja baru tahu fakta Saul masih hidup ketika obrolan Robin dengan Vegapunk di Egghead. Apakah benar jawabannya Saul? So, seperti yang Mr. K sampaikan tadi ya, apakah ini langsung menjawab bahwa orang yang ditandai dengan luka bakar adalah Saul? Jujur, menurut ini semua memang sangat mengarah ke Saul ya. Apakah kalau menyangkut Pedal Rot Poneglyph yang bisa aja informasi terkuatnya berasal dari manuskrip sisa Ohara? Apalagi usai Saul pergi ke Elbaf, ia gak cuman sembunyi re, melainkan malah menjadi profesor dan dihormati oleh raksasa Elbaf di sono. Dan pengetahuan Saul perihal masa lalu dapat lebih kuat, apalagi kalau ia mendedikasikan hidupannya ya di Elbaf dengan terus mendalami pengetahuan Ohara yang ada. Hal ini dibuktikan oleh Saul yang terlihat santai dan tertawa ketika mendengar siaran dari Dr. Vegapunk. Scene ini serasa udah menjawab banget bahwa sama halnya dengan Vegapunk ya, Saul punya pengetahuan lebih dibandingkan manusia biasa yang ada di dunia One Piece. Selain dikuatkan hal tadi ya, masih ada beberapa clue yang menguatkan fakta ini, re. Pertama, timeline terungkapnya sosok ini dengan kedatangan Kid ke Elbaf. Kid merupakan karakter yang secara perdana memperkenalkan kita dengan istilah ini dan mengungkap bahwa dengan menemui dia membuat mereka lebih dekat serta unggul dalam perebutan One Piece, terutama Last Rod Poneglyph. Reaksi dari Kuzan di chapter 1081. Dalam kilas baliknya bertemu Kuroge Pirates, Aokiji kaget ketika mereka membahas pria dengan luka bakar serta Rod Poneglyph. Sebab kayaknya Kuzan paham betul kemana arah pembicaraan ini. Ia tahu soal apa yang terjadi pada Saul dan tahu alasan Ohara bisa dihabisi. Oleh karena itu ya, Kuzan menyadari meski belum pasti teman yang ia selamatkan akan kembali menemui bahaya. Dipenuhi rasa kekhawatiran terhadap kemungkinan terburuk inilah yang kemudian mendorong Kuzan selanjutnya memutuskan mau bergabung dengan Kuroge Pirates. Tujuannya apa? Masih abu-abu deh. Tapi Mr. K cukup yakin pembicaraan sosok pria luka bakar sangat mengubah pikiran Kuzan, terlepas benar atau enggak dugaan Kuzan dan kita semua. Bisa jadi bukan. Oke, dilihat dari yang Mr. K sampaikan tadi ya, dalam poin-poin yang sebelumnya, seolah memang sangat memperkuat jawaban kalau Saul adalah pria dengan luka bakar yang selama ini kita cari-cari. Tapi masalahnya, kita masih dihadapi beberapa pertanyaan yang terkesan tidak menjawab Saul itu orangnya. Jadi kayak masih ada plot hole lah, atau kita anggap plot hole ya. Ya, apalagi soal deskripsi pria luka bakar yang dimiliki oleh Kuroge Pirates yang lagi-lagi harus kita sorot kembali di chapter 1081. Perhatikan ya, berhubung ini datangnya dari Kuroge Pirates, rasanya sulit untuk diragukan. Ingat, informasi dan didikan mereka selalu gacor dan tiba di waktu yang tepat. Dengan kata lain ya, semua informasi ini telah dikumpulkan oleh Kuroge Pirates dari berbagai sumber. Mari kita bahas. Adapun informasi yang Mr. K maksud adalah ungkapan Laffy bahwa si pria dengan luka bakar bisa ditemukan di kapal hitam. Kemudian dia akan menenggelamkan siapapun yang mendekatinya, seolah-olah ditelan putaran air raksasa. Laffy meyakini bahwa kemampuan ini sangat terlihat seperti buah iblis yang kuat. Ini sebenarnya aneh, re. Karena seperti yang Mr. K singgung tadi ya, Saul sejak kejadian Ohara, ia selalu bersembunyi. Keberadaannya terus dijaga begitu rahasia. Lantaran jika diketahui Saul masih hidup, maka ia akan bernasib sama seperti Robin, yaitu dikejar sedemikian rupa dan dikasih bounty tinggi. So, terasa janggal semisal Saul pergi keluar dari Elbaf. Wong tahu Robin mau ke Elbaf aja ya, Saul masih lebih milih buat stay dibanding jemput dan nantiin mereka di pelabuhan. Makanya, di informasi terasa gak valid lah. Apalagi soal kemungkinan punya kekuatan buah iblis, tak terlihat Saul mempunyai kemampuan buah iblis yang superior kok. Karena Saul benar-benar mendedikasikan kehidupannya usai kejadian Ohara dengan ilmu
pengetahuan sampai ia dianggap profesor di sono. Terus harusnya ada lagi asumsi dari Shiryu ya, yang mengatakan kalau ada dugaan si pria luka bakar ini berkaitan sama pemerintahan dunia demi bajak laut bisa menghalangi Rod Poneglyph sepenuhnya dimiliki oleh bajak laut. Seandainya asumsi Shiryu benar pun, lagi-lagi gak mengarah kepada Shaul. Alih-alih beraliansi ya, ia justru udah keluar dari Marine saat tahu mereka mau membahayakan O'Hara. Again and again, informasi ini gak valid dan gak membuktikan ini mengarah ke Saul. So, banyak yang tertepikan ya dari informasi dari 1081. Berlayar pakai kapal hitam? Enggak. Punya buah iblis powerful ya? Enggak lah ya. Punya hubungan sama pemerintahan dunia? Apalagi itu. Apakah ini sekali lagi ya, clue dari Odachi bahwa menemukan sosok dengan luka bakar gak semudah yang kita kira. Ada sosok yang melindungi Saul. Well, balik lagi, One Piece adalah kisah yang penuh dengan kemungkinan sekecil apapun clue yang diberiin. Oleh karenanya, mari Mr. K bahas asumsi soal ada apa di balik teka-teki ini. Asumsi lain yang bisa Mr. K tekankan yaitu Saul memang benar pria dengan luka bakar, tapi soal clue yang tersebar itu bukan Saul sepenuhnya. Sehingga, yang ada di bayangan Mr. K ya, ada sosok yang berusaha melindungi Saul agar gak didekati sama orang berbahaya. Caranya, mereka akan membasmi siapapun yang mencurigakan dan terlihat mengarah ke Elbaf. Siapa yang melindungi? Kebetulan ada banyak pihak yang bisa melakukan hal ini untuk Saul. Pertama, raksasa Elbaf itu sendiri deh. Berbagai kemampuan itu bisa jadi dari mereka dan kita sering diperlihatkan kemampuan mengerikan dari mereka. Gak usah jauh-jauh deh. Lihat aja Rod yang baru diperkenalkan. Kekuatannya unik dan terbilang berbahaya loh. Atau ada kemampuan haki luar biasa yang dapat memungkinkan pusaran air itu tercipta. Kedua, Dragon. Ingat kan, Dragon juga tahu bahwa arsip sisa di Elbaf tengah dievakuasi sama raksasa. Maka bukan hal gak mungkin dirinya sekali bakal mengunjungi Elbaf untuk memastikan tak ada hal buruk yang terjadi. Terlebih Dragon mantan Marine, ia bisa mengenal Saul karena ikatan masa lalu. Kedekatan Robin sama pasukan revolusi seolah jadi benang merah lainnya untuk memperkuat asumsi ini. Yap, seolah ada alasan lain mereka begitu sayang ke Robin. Dan faktor emosional Dragon dan Saul bisa jadi salah satu motivasinya. And ketiga, Shanks. Saul telah menjadi bagian dari Elbaf sehingga ia jadi satu paket buat dilindungi oleh Shanks semisal harus dimintai bantuan. Apalagi Shanks memang seolah menjaga siapapun gak sembarang kan mendapatkan One Piece. Melindungi Saul dan Elbaf bagikan sekali dayung dua pulau terlampaui bagi Shanks. Menarik deh. Gambat Vegapunk. Berhubung kekuatannya diberitahu oleh Lavito cukup aneh, maka ini berasal dari Vegapunk, Kedekatan Vegapunk sama Saul seolah benar-benar terjalin karena Saul jadi satu-satunya akses sumber doks yang dapat Vegapunk temuin. Semisal benar Vegapunk ya juga memperkuat clue soal bekerja sama dengan pemerintahan dunia yang disampaikan oleh Shiryu. Tapi agak janggal juga sih. And last, pria dengan siluet di Elbaf. Kita gak tahu ya dia siapa, tapi dia terlihat seperti mastermind di Elbaf dan terlihat sangat menantikan SCP Crew. Apakah ini pertanda ia tahu Robin bakal bereuni sama Saul? Pertanda juga ia telah melakukan banyak hal agar Saul bisa hidup tenang di Elbaf sejauh ini. Well, who know? Dan kemungkinan terpahit adalah memang Saul bukan sosok yang dimaksud pria dengan luka bakar ini. Memang ada karakter yang sesuai informasi Kodagi Pirates dan jadi akses terakhir bagi siapapun yang mau mendapatkan Rod Poneglyph terakhir. Dan dari setiap kemungkinan yang ada, mana yang menurut kalian menjawab misteri ini? Silahkan cuci-cuci di kolom komentar, oke? So, see you again terkait konten kali ini. See you next time. Adi Segaremel, salam Animedia.